itu Karl Marx. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi takut negara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya melakukan riset di ruangan baca British Museum. Definisi dari kelas sosial. Karl Marx berpendapat bahwa kelas sosial dan golongan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Kelas sosial merupakan gejala khusus masyarakat pasca feodal, sedangkan golongan masyarakat adalah apa yang biasa disebut dengan kasta. Kelas sosial baru disebut sebagai kelas sosial dalam arti sesungguhnya apabila secara objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingan sendiri dan secara subjektif merupakan golongan khusus dalam masyarakat mempunyai kepentingan spesifik serta mau memperjuangkannya. Menurut Marx, pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu, tetapi kelas-kelas sosial. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai, atau dengan kata lain terdapat kelas atas dan kelas bawah. Pertama, kelas atas yakni kelas pemilik alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, dan tanah. Kelas atas memiliki satu prinsip, yaitu uang untuk memproduksi uang. Biasanya yang termasuk dalam kelas atas adalah kaum borjuis atau kapitalis, seperti para bangsawan pemilik tanah. Kedua, kelas bawah, yakni kelas yang bekerja untuk pemilik alat-alat produksi. Kebanyakan yang termasuk dalam kelas bawah adalah kaum proletar atau pekerja, seperti para petani penggarap tanah dan bangsawan. Ketidakadilan kelas sosial. Karl Marx memandang bahwa sejatinya aktor utama yang berperan penting dalam solusinya suatu masalah adalah kelas-kelas sosial. Keterasingan yang dialami manusia pun sesungguhnya adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Dalam teori Karl Marx, membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu pertama ada golongan kapitalis atau borjuis, adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi. Kedua, golongan menengah adalah terdiri dari para penguasa pemerintah. Yang ketiga, golongan proletar adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, termasuk di dalamnya adalah kaum buruh atau kerja pabrik. Sejarah masyarakat Malaysia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik ini, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan. Oleh karenanya, hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tertentu. Meminta legitimasi atau bukti kepemilikannya, yang sudah bukti kepemilikannya ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini bukan hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding proletar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.